sebenarnya motivasi aku menjadi bergabung dalam organisasi di perkuliahan itu sebab penyesalan sih. Dulu nggak sibuk sekarang sih, dulu kan masih staf magang, staf paling kan nunggu arahan nih dari atasan mau gini. Ini ntar editan segini ya, ntar pas segini bin. Menurut saya ini enggak usum, karena enggak usum lah. Kita main sambil main doang gitu. Kita butuh main sambil berpikir. Gitu. Halo teman-teman, selamat datang di IFCast. Nah, karena berhubung ini adalah episode pertama dari IFCast sendiri, sebelumnya kenalin, aku Latifah Nurkalbi selaku host dalam kegiatan hari ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini tuh aku punya sebuah narasumber yang hebat-hebat tentunya. Di sini ada Kak Abi dan Kak Noval. Tepuk tangan dulu dong yang meriah. Oke teman-teman, FYI, jadi Kak Abi ini dan Kak Noval ini merupakan Kahima dan Wakahima dari Informatika. Nah, sebelum itu mungkin boleh dulu dong Kak, say hi deh teman-teman semua. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Naufal Alam Haidar. Di sini saya juga sebagai Ketua Himpunan Informatika di periode 2025-2026. Dan ada wakil saya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Sabil Khair, bisa dipanggil Abi. Saya wakil Ketua Himpunan periode 2025-2026. Oke, saya ucapkan selamat datang buat Kak Noval dan Kak Abi di IFCast episode pertama kita pada hari ini. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, ini untuk awal aja sih. Saya mau tahu kira-kira dari Kak Abi dan Kak Noval sendiri gimana sih perasaannya, apa sih yang beda dari dunia pas sekolah dan pas masuk di perkuliahan itu, gimana sih perbedaan yang signifikan yang teman-teman hadapi? Ini aku dulu atau Abi dulu? Boleh bebas deh. Oke. Kalau dari aku sendiri nih ya, perbedaan di sekolah maupun di univ itu bedanya jauh. Dari segi jam pembelajaran, dari segi materi pembelajaran. Kalau di sekolah kan kita pembelajarannya itu tertata ya, dari jam 6 sampai jam 4 lah kira-kira. Kalau di kuliah kan kita ada jam matkulnya berbeda-beda. Nah, disitulah letak bedanya kita di sekolah dan di univ. Dan kalau masalah bobot dari materi kurang lebih ya namanya kita sekolah ya, kita mungkin ya hampir sama lah gitu. Kalau Kak Abi sendiri gimana? Kalau dari aku sih, kita kan kalau masa-masa mungkin SMA, SMP kan pulang sekolah main, sedangkan di kuliah itu pulang kuliah kalau nggak nugas ya bikin laporan dan lain-lain gitu. Udah mengenal kayak cuman main-main doang gitu pas kuliah gitu. Kayak SMA kan cuman sekolah, pulang sekolah main tidur, sedangkan pulang kuliah itu ngopi pun ambil nugas gitu sih sampai sekarang gitu. Ya mungkin gitu aja sih dari aku. Oke, kalau melihat dari pengalaman yang dialami sama Kak Nova sama Kak Abi, ternyata teman-teman di sini ada perbedaan yang signifikan ya Kak. Nah, melalui dari perbedaan ini, kira-kira nih dari Kak Nova dan Kak Abi sendiri, tantangan terbesar dari perkuliahan sejauh ini, sekarang kan udah semester 5 ya Kak? Semester 5 ya? Iya, semester 5. Sejauh ini tantangan yang paling besar nih yang pernah dihadapi apa sih Kak? Kalau boleh tahu. Oke, Abi dulu yang jawab. Mungkin tantangan terbesar itu saat kan kita kan jurusan informatika nih. Paling berat itu pas UAS sih. Kayak kita dapet final project tuh. Nah, yang buat ngoding waduh itu yang paling berat sih menurut aku. Kayak kita harus ngelembur sehari 2 hari, malam-malam jam 12, jam 1 itu masih kalau ada teman-teman biasanya ngumpul bareng-bareng ya kan, informatika kan solidaritas banget tuh, familia juga. Kita tugas bareng-bareng di warung kopi jam 1, jam 2 masih ngumpulin tugas final project itu untuk bareng-bareng semua. Ya mungkin itu sih yang terberat dari aku. Oke, kalau Kak Noval? Kalau dari aku sendiri, tantangan yang terberat itu kan mungkin kita kan udah di umur lebih tua juga kan. Sekarang udah semester 5, kita harus mikirin masa depan di magang. Terus saya juga lagi di organisasi. Jadi membagi waktu, tantangan yang membagi waktu ini untuk yang paling berat menurut saya.
dari segi kita berpikir untuk magang, kita berpikir untuk organisasi, kita berpikir untuk menyelesaikan tugas kuliah, dan kita juga mikir kita kan butuh bermain juga, jadi ya tetap di waktu. Oke. Dari tantangan yang dihadapi Kak Abi dan Kak Novel sendiri kan ya cukup berbeda, tapi kalau di satu ini tuh sebenarnya agak sama sih tantangan yang dihadapi. Oh ya Kak, nggak usah tegang-tegang ya. Iya. Ini kita santai aja, ngalir aja teman-teman. Sebelumnya, oh ya, kan melalui tantangan yang dihadapi nih. Kalau Mas Abi tadi kan masalah final project. Yes. Kemudian kalau Mas Novel waktu. Nah, selama menjalani masa kuliah 5 semester nih, kan udah berapa tahun berarti 2,5 tahun. 2,5. Ya, sekitar segitu. Kira-kira dari Kak Novel dan Kak Abi sendiri tuh mata kuliah favoritnya apa sih kalau boleh tahu? Oke. Kalau bisa disebutin sih dosen favorit, boleh nggak? Kalau dari aku sendiri, dosen terfavorit aku tuh Bu Puji. Dosen favorit aku Bu Puji, dan mata kuliah yang paling aku sukai itu, berhubung saya SMK itu di jaringan ya, yang paling aku suka kemarin itu di semester berapa yang jaringan komputer itu ya? Semester 3 ya. Oke. Di semester 3 jaringan komputer itu mata kuliah yang paling aku sukai. Dan ada lagi tapi memang sebenarnya nggak pernah di mata kuliah pengalaman di mata kuliah tersebut, tapi nyaman aja kalau ada mata kuliah itu, contohnya di Grafkom kemarin. Oke, itu sih. Oke, kalau Kak Abi gimana? Kalau aku dosen favorit sih ada 2 sebenarnya, nggak 1. Yang pertama itu Bu Puji, yang kedua itu Bu Ngatini. Oke, Setelah saya aku dulu. kaprodi dulu. Saya juga. Halo Bu Ngatini, Bu Puji. Oh, besar Bu. Sama, saya juga mengatakan. Kalau matkul mungkin nggak jauh beda ya sama Kak Novel ya. Kan saya suka desain juga. Mungkin saya suka yang matkul itu yang semester berapa ya, yang web itu ya? Web itu semester 3. 3 apa 4 nggak salah itu. Yang web 4 ding, 4 kan? iya. Yang 4 itu yang bagian website itu kan bikin dulu sekolah sama Mas Novel juga bagian UI UX yang final project itu. Habis itu ada satu lagi matkul yang sama kayak Novel, Mas Novel itu yang Grafkom, yang Blender itu, yang desain buat 3D. Itu sih. Oke, ternyata ya kurang lebih ini ya Kak, matkul favoritnya ya matkul-matkul sama gitu. Ya saya juga suka ini sih Kak, matkul Grafkom, meskipun agak pusing dan membuat laptop saya tidak kuat teman-teman. Tapi seru, soalnya di luar ini ya Kak. Di luar informatika. Iya betul. Nah, tadi kan kita bahas masalah dunia perkuliahan nih Kak. Selanjutnya mungkin saya mau tanya nih, kan teman-teman di sini biar tahu. Sebenarnya kan di sini ada Kahima dan Wakahima kita. Kalau boleh tahu itu Hima itu apa sih Kak? Hima itu sebenarnya tempat untuk kita mengeksplorasi ya. Belajar, organisasi untuk kita belajar yang ada di dalam prodi masing-masing, untuk kita belajar, untuk kita sharing, dan Hima juga kan untuk memfasilitasi KM gitu, ya, bakat-bakat teman-teman. Nah, melalui dari Hima ini kan Kak Novel dan Kak Abi sendiri kan udah jadi ketua dan wakil ketua nih. Yes. Kira-kira kalau boleh tahu nih, bisa sharing ke teman-teman, ke penonton, motivasi dari Kak Novel dan Kak Abi bergabung di himpunan itu apa, dan bahkan sampai jadi ketua dan wakil ketua, kalau boleh tahu. Kalau motivasi ya? Iya. Motivasi diri sendiri. Kalau aku kemarin itu sebenarnya motivasi aku menjadi bergabung dalam organisasi di perkuliahan itu sebab penyesalan sih. Kok penyesalan Kak? Jadi sebab dari penyesalan yang kemarin aku lakuin di SMA, SMK itu nggak ngikut apa-apa, cuma jadi contoh. Sekarang kan cuma mahasiswa yang berangkat kuliah terus pulang kuliah ya. Ya SMK aku dulu kayak gitu. Jadi cuma berangkat
terus pulang, teman-teman yang lain itu berorganisasi, komunikasi sama teman-teman yang lain, rapat dan lain-lain. Nah, kemarin tuh aku SMK nggak kayak gitu. Terus ini sih setelah lulus itu aku tuh ada penyesalan kayak teman-temanku yang lain itu udah bisa kayak komunikasi sama klien-klien atau yang udah kerja ya, biar komunikasi sama klien, terus cara dia berbicara itu juga mudah. Terus ini juga sih sebenarnya dari segi pertemanan juga berbeda. Nah, terus akhirnya aku di perkuliahan kemarin itu mencoba untuk join ke organisasi dan akhirnya di situ mendapat kenyamanan. Nah, itu akhirnya motivasi aku dari penyesalan tersebut sampai sekarang. Dan kemarin itu sebenarnya juga butuh tantangan. Masa iya sih aku udah join organisasi 2 tahunan, kurang lebih 2 tahun kan ya. Nah, dari staf magang sampai staf ahli, masa iya aku nggak ada tantangan berikutnya. Nah, disitulah aku mau memiliki tantangan lagi di tahun ini jadi Kahima gitu. Oke, kalau Kak Abi sendiri motivasinya apa sih Kak? Mungkin motivasi aku nggak jauh beda sama kayak Kak Naufal ya. Cuma Kak Naufal kan penyesalan dari zaman SMA nih. Cuma kalau aku ingin belajar lebih dari waktu SMA sih. Dulu SMA soalnya pernah menjadi ketua kelas selama 3 tahun dari kelas SMA kelas 1, 2, 3 itu menjadi ketua kelas. Habis itu cuman ya kita sekolah pulang gitu aja. Nah, kita pengen kayak di sini tuh pengen belajar lebih banyak lagi gitu. Pengen tahu gitu Kak, di dalam himpunan itu ada apa aja sih, kayak gimana sih dalam himpunan itu, gimana sih cara mengatur waktu di kuliah sama himpunan gitu ya. Intinya pengen belajar lebih, jadi yang semua orang tidak tahu gitu, intinya seperti itu sih Kak. Oke, berarti ini ya pas dulu masih sekolah itu kita bisa buat istilah kan kalau di dunia perkuliahan kan namanya kupu-kupu ya. Iya, kupu-kupu. Nah, berarti dulu kalau kakaknya sepuh-sepuh. Sepuh-sepuh. Iya, sekolah kayak gitu. pulang. Sepuh-sepuh. Oke, kan tadi dari ceritanya tuh Kak Noval dan Kak Abi sendiri kan udah join di himpunan itu dari staf magang. Iya. Berarti itu kan di semester Di semester 1. 1. Iya, semester Itu 1. cukup lama. Semester 2. Semester dua. Iya, Berarti sorry. Kak Abi kalau bisa dihitung Kak Abi dan Kak Noval, kalau bisa dihitung-hitung udah berapa semester? Udah 4 semester. Udah sekitar 4 Iya, semester ya. Masuk 4 semester di himpunan. Nah, dari pengalaman sejauh itu kira-kira nih dari Kak Noval maupun Kak Abi sejauh ini manfaat yang diterima sama nilai-nilai yang didapatkan apa sih? Kalau bisa singkat aja nggak apa-apa kok. Nilai-nilai yang diterima dari join organisasi ya. Yang pertama nilai apa ya? Pasti nggak apa-apa PSDM. Aku dulu kan di PSDM. Nah, jadi keberanian sebenarnya. Keberanian itu kita berani ngomong di luar, kita berani public speaking lah intinya. Terus sama di himpunan juga kan kita dipegangin proker-proker nih. Nah, kita juga menjadi ketua pelaksana saat proker. Nah, itu poinnya juga leadership. Kita itu diajari leadership. Terus kita juga diajarin kayak buat contoh kerangka acuan kerja KAK, terus contoh disuruh buat PJK. Jadi surat menyurat kita bisa, terus leadership kita dapat juga, terus public speaking kita juga dapat. Itu aja sih. Kalau dari aku pengalaman yang dapat. Kalau dari aku itu kan aku dulu dari staf magang sampai staf ahli itu di Kominfo. Kominfo itu yang bikin desain atau yang ya bagian konten di informatika lah. Yang aku dapet sih pengalaman kayak relasi temen lebih banyak lagi. Habis itu kayak kita tahu kayak desain seperti ini, foto seperti ini, cara video yang benar itu seperti ini. Terus template ternyata itu nggak hanya di sini-sini aja gitu sih. Banyak sih yang aku dapet dari situ. Sama yang kita dapet tuh kayak pas ada sama kayak novel tadi yang proker, kita dipegangin proker penanggung jawab di
proker ini, kamu diajak proker ini, kamu bagian staff ini, ataupun jadi ketua pelaksana yang ini, kamu bagian ini ya ini, oh ya Mas ya, habis itu ada shift-shiftan, habis itu kita, kalau di Kominfo kan namanya PDD tuh kadang-kadang yang di proker tuh, kita nggak, kadang tim yang kayak anak acara nggak boleh lewat sini, tapi semua itu punya PDD, bisa melewati kemanapun tuh, ya mungkin pengalamannya di situ seneng juga bisa kumpul teman-teman banyak. Pak orangnya suka kumpul sama teman-teman gampang tuh. Apalagi kan cowok kan mudah untuk bergabung sama teman-teman yang lain gitu. Tapi ini sih ada yang umum nilai bertanggung jawab. Yes. Nah, kita itu kan dikasih proker. Nah, disitulah tanggung jawab kita itu ada gitu sih. Oke. Nah, gimana nih teman-teman? Teman-teman pasti mulai tertarik nggak sih untuk join himpunan, khususnya himpunan informatika di UISI ya Kak? Tapi buat teman-teman di luar UISI, ini bisa menjadi pembelajaran kalau join di organisasi itu pasti banyak manfaat. Yang pertama tadi leadership, kemudian tanggung jawab, public speaking, bahkan bisa menambah skill-skill lain dari skill-skill yang kayak kepemimpinan segala macam. Seperti Kak Adi tadi, tiba-tiba bisa untuk menambah ilmu di dunia desain atau bahkan konten-konten gitu. Nah, Kak, ini sebenarnya pertanyaan yang kayaknya paling banyak ditanyakan sih Kak dari teman-teman himpunan. Ya, karena melihat nih karena melihat narasumber kita itu adalah Kahimah dan Wakahimah. Di sini pertanyaannya, Kak, gimana sih cara agar bisa fokus bagi waktu buat belajar, main, kemudian tapi tetap aktif di organisasi? Boleh deh, siapa dulu yang mau? Ini jangan saya. Mungkin berhubung dari tadi saya ya, mungkin gitu aja. Aduh aja lah, pokoknya bukan saya yang jawab. Mungkin kalau dari aku waktu buat belajar, buat kuliah itu tadi kan ya, buat belajar, buat main-main itu. Kalau dari aku, mungkin kita harus numbalin salah satu ya dari itu semua ya. Kita kalau udah mau terjun ke sesuatu ya, mau nggak mau kita harus ngehilangin salah satu itu semua. Kayak contoh kita ada ini nih harusnya yang waktunya kita main malah kita dapat harus ngurus himpunan. Ya udah kita hilangin yang buat main-mainnya dulu. Kita fokus ke himpunan dulu, habis ke himpunan kalau enggak gitu kita kuliah dulu, habis itu ke himpunan, habis itu main kalau ada waktu luang. Ya mungkin kita bagi-bagi waktu di kalender mungkin dulu nggak sibuk sekarang sih. Dulu kan masih staf magang, staf paling kan nunggu arahan nih dari atasan mau gini. Ini ntar editan segini ya, ntar pas segini bikin konten kayak gini. Sekarang kan mungkin sama Kak Novel kan minta tolong ini, oke, jalan gini, tinggal nunggu lah beberapa kalau ada rapat gini, bikin gini, mungkin gitu aja sih. Kalau dari aku, apa tadi pertanyaan? Bisa diulang? Lupa. Kelamaan, kepanjangan soalnya. Oke, cara Kak Novel nih biar bisa membagi fokus, membagi waktu antara organisasi, terus akademik, bahkan bisa main sama teman-teman yang lain. Cara aku membagi fokus sebenarnya gampang sih. Yang pertama itu tetap kita itu melakukan yang namanya kuliah, datang matkul. Nah, terus kita juga main. Sebenarnya main itu bisa diimbangin sama membahas-bahas tentang perkuliahan. Betul. Main itu kan masa iya kita udah dewasa tetap mainnya cuma receh apa-apa gitu kan. Cuma ngopi-ngopi main game. Ya sebenarnya ngopi itu kan ya kita tuh juga sharing-sharing. Nah, jadi ngaturku itu di situ. Jadi memanfaatkan waktu main juga memanfaatkan waktu kayak membahas organisasi, membahas tugas perkuliahan. Jadi waktu disitulah aku jadiin satu. Jadi kuliah dulu, yang pertama kuliah. Nyelesain tugas-tugas dan lain-lain, terus organisasi. Nah di kuliah itu aku barengin juga organisasi. Jadi ya alhamdulillah selama ini nggak ada sih kayak meleset tentang tugas. Bahkan tugas pun aku nggak ada yang pernah terlewat dari deadline gitu. Jadi aku manfaatin di waktu mainku. Di waktu mainku aku manfaatin dua-duanya gitu. Kadang main sambil belajar ya. Nah, bener. Sekarang enggak menurut saya ini enggak usum. Karena enggak usum lah. Kita main sambil main doang gitu. Kita butuh main sambil berpikir. Gitu. Itu beneran apa bohong? Nah, itu asli. Itu mainnya main game? Enggak, berhubung aku Enggak suka main game. Enggak suka main game sih. Aku lebih ke ngobrol. Jadi kalau
Ngopi tuh ngopi, HP ku itu udah aku balik gini. Anjay. Jadi kalau ada yang ngechat pas aku lagi ngopi ya memang agak lama balasnya, kayak nugas juga gitu. Hashtag wong sibuk. Oke, ya teman-teman bisa didengarkan ya kata-kata dari Kahima dan Wakahima Informatika ini, bahwasanya menjadi anak organisasi itu tidak harus ya mengutamakan organisasi, tapi menggunakan skala prioritas di mana Kak Noval dan Kak Abi itu bisa memprioritaskan mana sih yang harus didahulukan. Habis itu ya bisa main-main sama teman-teman yang lain. Betul. Nah, Kak, karena pertanyaan saya sendiri udah habis ya. Iya. Ini kita sebenarnya tuh habis nyebar flyer Q&A ke teman-teman di sosmednya Informatika. Jadi teman-teman di episode 2 nanti kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung isi pertanyaan di Q&A dari Informatika UISI. Nah, untuk pertanyaan pertama itu dari susah kali namanya, RKYARC. Ini teman-teman kalau buat username yang agak ini ya, tolong. Pertanyaan itu, Kak, gimana sih cara membangun budaya belajar yang kolaboratif di kalangan mahasiswa informatika? Kalau dari aku sendiri ya, kolaboratif. Kalau di perkuliahan, cara membangun kolaboratif itu lebih dari ke kita komunikasi dalam kelompok itu sangat penting. Jadi di informatika sendiri kan banyak nih kayak tugas-tugas yang berkelompok. Nah, tapi gimana sih cara membangunkan budaya tersebut? Nah, itu aku lebih ke komunikasi sama teman-teman, ngasih grup. Itu kan sekarang WhatsApp kan bisa buat grup ya. Komunitas. Nah, jadi kita komunikasinya di grup. Pembagian paling penting itu pembagian job desk sih. Pembagian job desk. Terus kita pastiin di job desk tersebut itu teman-teman bisa nggak untuk melakukan tugas tersebut. Nah, kalau nggak bisa, dari diri kita sendiri itu sadarlah kalau kita harus bantu dan lain-lain, saling backup gitu. Terus dari himpunan juga kan ada nih divisi Ristek lah yang bisa kayak kita itu sharing-sharing tentang akademik. Jadi mungkin bisa juga dari fasilitas himpunan yang diberikan itu bisa dibuat untuk teman-teman informatika belajar sharing-sharing dan lain-lain gitu. Oke, kalau Kak Abi sendiri apakah ada budaya belajar sendiri kah untuk yang mungkin kolaboratif? Kalau dari aku nggak jauh beda sama Kak Naufal, cuma ingin nambahin sedikit aja. Mungkin yang di informatika itu teman-teman bisa tuh minta tolong ke himpunan tentang, Kak aku nggak bisa di akademik ini nih contohnya, kita itu bisa gitu loh, bisa kita itu menyiapkan ruangan buat teman-teman informatika itu buat belajar bareng gitu. Kayak nggak taunya di mana kita, ya udah kita anak Ristek itu ada namanya ngopi pintar itu. Ya, ngobrol pintar. Nah, itu buat teman-teman yang kayak informatika yang kayak bukan nggak paham sih, tapi yang kurang di pembelajaran waktu jamnya itu kurang, bisa ngikutin yang di ngopi pintar itu tadi yang dibuat anak Ristek itu tadi. Kita nyiapin mau ada teman-teman yang di akademik maupun di non akademik juga ada. Mungkin itu aja sih. Ya. Gimana nih buat siapa sih ini cara nyebutnya gimana sih? Ricky. Ya, aku bilangnya Ricky aja ya. Oke, buat Ricky apakah semoga ini udah terjawab ya. Jadi cara teman-teman dari Kak Noval dan Kak Abi itu membangun budaya belajar ya tentunya selalu mengajak teman-teman ya untuk belajar bareng. Jadi memanfaatkan waktu di luar saat ngopi itu jangan cuma ngopi, main game ya teman-teman, itu bisa digunain untuk belajar bareng agar bisa terbentuk kolaboratif yang baik. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari @alfianbagus113. Jadi sebenarnya ada banyak pertanyaan sih dari Kak Alfian ini, terlalu banyak pertanyaan ya. Tapi saya akan rangkum secara singkat aja. Jadi kalau dari Kak Noval dan Kak Abi sendiri kan sebagai nahkoda baru nih di Himpunan Informatika periode 2025-2026. Nah, dari Kak Noval dan Kak Abi sendiri itu strategi dan inovasi apa sih yang ingin dibawa ke himpunan saat ini? Strategi ya. Iya.
itu strateginya bebas sih Kak, nggak harus yang formal-formal banget, tapi untuk mungkin maksudnya ya ini strategi untuk membawa himpunan menjadi lebih baik, bahkan pengurusnya bisa lebih efisien dalam menjalankan sebuah program kerja. Kalau dari aku sih strategi yang pertama ya, kita itu yang pertama menjaga komunikasi sih, itu paling penting dari aku. Dari komunikasi tersebut, terus kita masuk ke saling berkerukunan lah, kekeluargaan untuk divisi ini. Terus strateginya lagi, aku mencoba membuatkan proker yang benar-benar itu kolaborasi antara seumpama dari divisi Kominfo kolaborasi dengan Ristek, divisi Minat Bakat kolaborasi dengan PSDM. Jadi disitulah titik dia itu bisa bekerja bareng. Kayak contoh lagi kayak kolaboratif ya, itu kayak gitu. Terus inovasi yang terbaru ini ada membuatkan web development untuk HMF sendiri. Itu. Nah, di dalam web development itu mungkin banyak ya contohnya informasi-informasi tentang HMIF, terus anggota-anggota HMIF yang sekarang, terus bahkan di HMIF kan sebenarnya udah ada yang masalah KPU nih. Ya, KPU. Nah, mungkin di web development siapa tahu di KPU ini akan di-upgrade lagi. Terus informasi-informasi lomba nanti bisa di-share-share di web yang dibuat dari teman-teman Ristek. Terus ada lagi minat dan bakat ya. Minat dan bakat itu baru sebenarnya. Baru banget. Baru di periode ini. Masih hangat kita ya. Itu ngapain sih Kak minat bakat itu? Nah, sebenarnya minat bakat ini hampir sama sih dulunya sama PSDM. Menaungi minat dan bakatnya teman-teman informatika. Contoh ngadain kayak fun futsal bareng, terus IF League, dan yang terbaru lagi itu kita mengajak teman-teman infor yang punya skill dalam non akademik, contoh kayak game, Mobile Legends, PUBG dan lain-lain. Terus contoh dia itu punya skill dalam olahraga, contoh futsal, basket dan lain-lain. Kita carikan dan kita membantu administrasi dan mengajak dia lomba keluar. Gitu. Menarik. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, gimana nih buat saudara Alfian? Mungkin kalau menurut saya ya Kak, strategi dan inovasi yang diusung sangat menarik ya. Mungkin saya sendiri bisa merasakan dampak dari inovasi dan strategi yang dijalani. Jadi teman-teman, selama saya berada di Informatika Wisi ini dan selama masa periodenya Kak Noval dan Kak Abi sendiri, ya setiap minggu itu ada kegiatan seru-seruan lah ya dari himpunan. Kemudian saya juga tertarik sama strategi mengenai alur komunikasi yang diperbaiki. Kemudian saya sangat-sangat setuju dengan adanya melibatkan seluruh staff dan KM untuk terlibat dalam proker himpunan. Menarik. Nah, teman-teman yang ada di sini, oke? Karena kita udah ada di penghujung acara nih Kak. Udah selesai nih? Iya. Nggak kerasa ya? Perasaan baru 5 menit ini. Wah, nggak gitu Kak. Ini kelamaan ini nanti. Maksudnya nanti kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, kita mungkin ada yang di episode 2 kali ya. Kalau rame lanjut part 2 gitu. Nah, sebelumnya saya ucapin terima kasih sama Kak Noval dan Kak Abi tentunya atas waktu dan ya kontribusi yang telah diberikan ke himpunan selama ini. Sebelum menutup, mungkin ada saran atau pesan kepada atau motivasi kepada teman-teman mahasiswa baru deh khususnya, soalnya kan mereka masih baru nih. Kira-kira ada motivasi atau pesan kepada mereka agar bisa terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan himpunan atau bahkan dalam pembelajaran akademik di kampus sendiri. Silakan Kak. Boleh lihat kamera Kak? Abi dulu deh. Aku dulu ya. Ya, Abi. Oke, silakan. Pesan dari aku sih sama itu pesan buat teman-teman yang buat periode besok yang ngelanjutin kita ini yang himpunan, ya mungkin
pesennya jangan sampai jangan sampai miskom, jangan sampai terlalu kayak kita ini semua ini di sini kekeluargaan, harus merangkul semuanya. Toh di himpunan juga kalian ini juga baru belajar. Aku sama Kak Novel juga belajar di sini, baru belajar. Kita belajar sama-sama di sini. Kita di sini nggak ada yang wakahima itu nggak ada itu sebenarnya. Cuman kita semua itu setara. Cuman kita di sini belajar bareng-bareng, bersama-sama, merangkul bersama. Mungkin aku pesan sama teman-teman jangan lupa daftar himpunan buat staf magang besok, buat yang SI 13 kan ya sekarang ya, SI 13. Jangan lupa daftar terus staf magang biar kalian tahu rasanya masuk himpunan itu seseru apa, sesenang apa di himpunan. Nanti kalian coba sendiri. Oke. Dari aku ya. Ini lebih ke saran aja ya. Saran aku untuk teman-teman contohnya terutama untuk mahasiswa baru, mungkin lebih jaga kekompakan, sportivitas, terus kekeluargaannya, terus lagi komunikasi. Untuk teman-temannya yang tidak bisa itu dibantu. Soalnya kita itu di kuliah itu nggak tahu mau minta tolong kemana kalau nggak ke temen kan. Betul. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih malu-malu untuk tanya temennya itu dibantu untuk bertanya. Terus dari aku lagi, kita itu sebenarnya nggak ada alasan untuk gimana kita untuk membagi waktu. Waktu itu sebenarnya kita banyak, tergantung kita itu niat Sama males. Nah, kita itu bisa melawan males itu tersebut. Jadi seumpama kita itu udah melakukan hal ini, hal itu. Nah, kita itu harus menerima semua resiko tersebut. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di informatika, tetap semangat. Memang dunia perkuliahan ini dan dunia organisasi ini berjalannya itu bebarengan. Untuk yang merasa ini berat, waktunya ini berat. Nah, kita itu tetap harus semangat dan niat gitu. Gak ada yang berat kalau kita sama-sama. Nah, terus apalagi gotong royong. Asik. Mungkin dari aku cukup deh. Aduh, saya sampai terkesima nih Kak sama saran dan motivasi buat teman-teman informatika UISI khususnya. Di sini saya bisa merangkum ya Kak untuk saran dan motivasi buat teman-teman mahasiswa baru nih khususnya, mungkin bisa memanfaatkan segala fasilitas yang diberikan sama himpunan. Ya, Betul begitu ya Kak? benar Nah, sekali. jadi teman-teman jangan takut untuk terlibat di dalam kegiatan himpunan khususnya karena ini itu buat kalian gitu ya. Betul. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton dan mendengarkan IFCast episode pertama kita pada hari ini. Poin utama kita pada hari ini adalah kunci sebuah keseimbangan. Jadi teman-teman baik yang sedang berkuliah dan aktif berorganisasi itu sebenarnya merupakan wahana buat teman-teman ya selama di dunia perkuliahan. Itu mengajarkan teman-teman untuk bagaimana sih cara memanajemen diri sendiri khususnya dalam membagi atau mengatur waktu teman-teman dalam berkuliah. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk follow Instagram dari HMIF UISI karena tentunya di sana ada informasi-informasi menarik ya Kak. Betul. Nah, jadi di sana akan ada informasi-informasi mengenai informatika, bahkan tentang kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, untuk episode selanjutnya mungkin teman-teman bisa pantau di Instagram kita dan yaps, dari aku sendiri pamit undur diri. See you.